Kawan-kawan media yang saya hormati, hari ini kita ketemu lagi. Beberapa hari yang lewat kita bersama-sama dengan menteri yang sama, Zulfikon. Hari ini kita ketemu lagi. Apakah besok kita akan ketemu lagi dalam posisi yang seperti ini? Saya juga nggak tahu. Kawan-kawan media yang saya hormati, sebagaimana berita-berita yang beredar mulai dari kemarin sampai hari ini, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Saya baru dapat konfirmasi surat dari laboratorium UNAN pagi tadi. Jadi ada berita-berita yang berkembang sebelumnya, dapat saya bantah bahwa seperti yang diinformasikan dalam berita-berita tersebut yang berada di media-media sosial, ya, grup-grup WA, adanya warga kita 3 lagi yang terdiagnosa sebagai positif COVID. Dapat saya terangkan bahwa data yang awal itu adalah data yang diambil secara tidak benar, sehingga diedarkan di level masyarakat. Ada 3. Yang benar itu adalah data yang dikirim tadi pagi bahwa tidak benar ada 3 anggota kita, masyarakat kita yang terdiagnosa positif COVID. Yang ada itu hanya 2 orang. Yang pertama adalah inisial D. Kedua-duanya D. Yang satu beralamat di dekat komplek Tiara. Yang kedua di Air Tabin. Dan kedua-duanya terpapar secara kontak dengan kasus kita yang pertama. Artinya dapat kita simpulkan bahwa kasus kita sampai saat ini secara jumlah sudah 7. Dan 1 pindah ke Agam, tercatat di Agam menurut catatan provinsi, dan tinggal 6. Dan 6 ini terhubung semua dalam satu bentuk klaster seperti yang saya sebutkan kemarin. Karena memang ada jelas riwayat kontaknya dengan kasus pertama. Bapak D, termasuk juga pengurus pasar, yang selalu berkontak dengan kasus kita yang pertama. Dan Bapak satu lagi dengan D juga, sama-sama di Musala, di komplek rumah, kontak dengan beliau juga. Dan ada satu lagi yang kita perlu konfirmasi ulang. Tadi sampainya sudah kita kirim langsung ke Padang. Ada yang perlu konfirmasi ulang atau pemeriksaan ulang. Beliau juga kontak dengan kasus pertama pada satu komplek di Musala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa, sekali lagi saya ulang, bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa kontak-kontak erat dengan penderita positif, peluang tertularnya sangat tinggi. Ini terbukti, semua kasus kita terhubung kuat dengan kasus pertama. Ini kita sikapi dulu. Jadi, saya ulangi bahwa semua kasus ini terbentuk dalam satu klaster yang saling kontak, yang menyebabkan adanya kita mendapatkan kasus-kasus positif. Kawan-kawan media, saya tambah klarifikasi bahwa yang ada pada hari ini cuma 2 kasus. Ada 1 kasus yang sudah beredar di WA atas nama inisial M. Bahkan sampai Pak Gubernur juga bertanya, inisial M, itu adalah kasus yang berasal dari SPH, Semen Padang Hospital, positif, ya, yang tercatatkan. Nah, ini data yang tidak benar. Maka kalau ada sesuatu, saya harus menunggu surat resmi dulu sebelum kita bisa menyampaikan ke kawan-kawan media semua. Dan dalam surat resmi kita pada hari ini hanya Pak Kubu ada 2 kasus lagi. Kemudian
Buat saya untuk media, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita bergencar untuk stay at home. Pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan hilangkan kerumunan massa. Ini jadi persoalan besar kita terus. Kita masih saja, kalau kita lihat si sore-sore masih penuh. Di jalan-jalan masih penuh, dan kita juga malam-malam sering juga bersama-sama. Mohon kepada masyarakat melalui media, tolong ini dihindarkan. Masa PSBB kita tinggal sedikit lagi. Kalau kita tidak menghindarkan ini, persoalan besar ini tidak akan terselesaikan. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan kepada kawan-kawan media, untuk tindakan-tindakan orang-orang dengan OTG, yang kita sebut dengan OTG adalah orang yang telah pernah kontak dengan kasus positif. Di samping kita memonitor secara langsung pada mereka untuk stay di rumah, orang-orang yang bandel ini kita staykan di Baso nanti. Kita sudah koordinasi. Dan tempat kita yang ada di peternakan, itu akan kita siapkan dengan mereka-mereka yang setelah diperiksa ternyata positif. Jadi OTG yang positif berubah namanya terkonfirmasi positif atau labornya positif, akan kita rawat atau kita inikan di Balai Inseminasi Buatan Peternakan Provinsi yang ada di Kota Payakumbuh. Jika masih dibatasi, jika mereka tidak mau kita isolasi mandiri di rumah secara ketat. Ini bahasa ketat kita tolong terjemahkan baik-baik. Tidak usah kita pertanyakan bahasa ketat itu apa. Karena menjadi polemik. Yang ketat itu adalah di kamar saja terus-menerus. Bahkan cara memberikan makanannya, ditaruh makanan dulu berjalan orangnya yang masih makan. Misalnya mamanya, papanya, atau siapa pembininya masih makan, taruh di depan pintu, orangnya jalan, ambil. Itu konsep ketatnya. Nah, ini untuk mereka-mereka yang mau di rumah. Kalau tidak mau, kita siapkan tempat karantina. Karantina kita yang khusus untuk OTG yang positif ini, atau terkonfirmasi positif itu ada 32 kamar. Dan sebagai media sudah saya ajak kemarin ke sana. Di sana ada petugas medis kita 11 orang. Ada dokternya, ada perawatnya, ada tenaga gizinya, ada tenaga keselingnya, semua standby sekarang di situ. Jadi kalau ada OTG yang positif harus kita rawat di sana, kita akan rawat di situ. Saya ulang lagi kembali ke awal, orang OTG yang setelah diswab ini atau sebelum diswab yang belum positif atau yang belum ada pernyataan hasil swabnya, memungkinkan kita rawat di Baso kalau masih ngeyel. Kita sudah data OTG banyak sekali untuk hari ini, udah lebih 100 kita dari 2 kasus. Dari pagi kawan-kawan bekerja, udah mendekati 100. Tadi kita swab di rumah sakit sebanyak 32 orang. Kemarin 56 orang. Kemarin kita kirim. Yang 32 orang ini karena labor tutup hari ini, besok pagi sudah kita kirim. Ditambah besok pagi juga kita akan menambah lagi pemeriksaan swab lagi. Artinya apa? Swab kita sudah lebih dari 100 orang yang kita swab. Kita tidak main-main dalam masa ini. Jika ada kawan-kawan media menemukan orang-orang yang peluang untuk kita swab, sampaikan saja datanya, kita akan sikapi. Nggak usah kita terlalu ribut di grup, terlalu banyak di grup-grup, ya akan memberikan energi-energi negatif saja pada kita untuk membahas-bahas di grup. Sampaikan kepada petugas kesehatan siapa orangnya, ini kontaknya kapan, kita akan ambil, kita akan swab. Jadi sepanjang swab ini masih sangat dianjurkan oleh Pak Gubernur, kita akan memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Besok kita mungkin swabnya sampai juga 40 orang, karena memang itulah kapasitas labor kita di sini untuk melakukan swab. Itu udah kapasitas maksimal. Orang-orang dengan alat-alat canggih aja kesanggupannya semua lebih kurang 100. Itu sudah alat canggih dipakainya. Kita karena petugas kita sudah dilatih dan jumlahnya cukup, kita sanggup sekitar 40 orang untuk melakukan swab per hari.
Dan semua hasil swab ini, saya ulang, jangan lagi memikirkan informasi yang bergalau di luar. Dengarkan dari pemerintahan kota. Kenapa saya bilang begitu? Yang informasi yang sekarang ini kita kedahuluan. Karena ada data yang diambil oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab dan diedarkan ke kita. Sehingga menimbulkan persoalan, keresahan di masyarakat. Siang malam udah gelisah. Berapa banyak telepon ke saya, banyak WA ke saya, ini yang beredar kasus. Saya bilang saya belum dapat informasi yang valid. Besok akan saya laporkan. Nah, oleh karena itu, komitmen kita di gugus tugas, informasi ini disampaikan tetap melalui konferensi pers, karena resmi. Jadi, kesempatan kita untuk berkumpul-kumpul bersama-sama itu bisa dihindarkan. Daripada di tengah jalan cegat saya, di tengah jalan cegat saya, mana tahu suatu saat, karena saya selalu berada di lapangan hari ini, ya sejak mulai positif saya lebih banyak di lapangan, mana tahu saya positif, ketemu dengan media. Nah, termasuk yang di sini ini. Kalau saya ketemu suatu saat saya positif, ini semua kita akan periksa juga. Nah, jangan terlalu dekat dengan saya dan jangan pula banyak-banyak. Makanya saya menggunakan konferensi pers ini untuk menyampaikan berita selengkap-lengkapnya kepada media, supaya kawan-kawan media tetap sehat bekerja di bawah. Saya juga ini dari Pak Sekda, setiap saat dia tanya, sehat Pak Dokter? Apalah jawab saya, walaupun panas dingin badan saya tetap jawab sehat. Ya, kalau enggak, Pak Sekda pula yang dimam nanti. Nah, begitulah kawan-kawan kita selalu bertanya begitu. Masuk dari BPBD, dari Kesbang, dari Pak Wali, dari Wakil Wali Kota, selalu pertanyaan ke kita sehat. Nah, oleh karena itu saya juga berharap kawan-kawan media, tidak usah kita terlalu banyak kontak, cukup terima di video conference. Kalau ada berita baru, kita pasti akan video conference semua dengan kawan-kawan wartawan. Sehingga memungkinkan social distancing atau physical distancing di antara kita bisa kita jaga dengan baik. Saya kira itu informasi dari saya terkait dengan kondisi kita pada hari ini. Setelah ini ada beberapa informasi dari Pak Sekda terkait apa yang akan beliau sampaikan. Ya, terima kasih Pak Sekda. Silakan. Tanya jawab dulu. Oke, silakan. Tanya jawab. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Ya Pak, yang saya mau tanyakan Pak, pertama untuk kedua korban positif ini itu isolasi mandiri atau dirujuk rumah sakit Pak? Yang kedua, masalah keramaian tadi Pak. Di Kota Payakumbuh masih banyak yang melakukan perkumpulan masyarakat. Salah satunya masih ada kafe yang menyediakan tempat untuk melakukan tempat untuk berbuka bersama. Setelah itu Pak, seberapa efektifkah PSBB yang ada di Kota Payakumbuh? Dan terakhir Pak, mungkin masukan, kalau bisa Pak, Pemko Payakumbuh jangan hanya sekedar menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul, tetapi kalau bisa langsung eksekusi. Langsung eksekusinya, setiap ada perkumpulan langsung dibubarkan. Contoh, di saat adanya ramai-ramai di Jalan Soekarno-Hatta, itu kalau bisa ditempatkan petugas Pol PP dan pihak kepolisian untuk membubarkan keramaian tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Arya Irfanus. Saat ini dijawab langsung ya. Saat ini dan sejak beberapa hari yang lalu, setelah kasus pertama kita temukan, itu Bapak ini sudah isolasi di rumah masing-masing. Ya, sudah mengisolasi diri secara mandiri di rumah masing-masing. Jadi kita sudah ke situ tadi, ke rumah yang bersangkutan dengan standar COVID, dan kita sudah catat semua yang kontak-kontak dengan mereka, termasuk asalnya di mana dan kapan, sudah kita catat semua. Yang kedua, masalah kerumunan-kerumunan. Kita memang di samping menghimbau, kita juga sudah melakukan tindakan di luar, membubarkan. Betapa banyak Satpol PP kita yang membubarkan, ikut dengan didampingi oleh dari polisi, membubarkan keramaian-keramaian tersebut. Kadang-kadang sudah kita ini dia ramai lagi. Nah,
ini mungkin yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana kita memaksimalkan keadaan ini supaya betul-betul orang-orang ini mau melakukan physical distancing atau tidak keluar rumah pada malam-malam harinya. Saya juga termasuk orang sama dengan Pak Arya, heran juga kenapa kok sudah ada sekian banyak positif kita masih juga nggak ngeyel. Dan mungkin akan menjadi kebijakan nanti yang ngeyel seperti ini kita ambil aja. Itu kebijakan dari Forkopimda nanti bahasanya. Supaya jelas tindakan hukum apa yang akan kita lakukan. Efektivitas PSBB, sebentar Pak Edward. Ada apa seberapa efektifkah PSBB kita lakukan? Sesungguhnya PSBB ini jika ditaati azas-azasnya semua sangat efektif. Kita melakukan pemutusan rantai penyebaran COVID. Sangat positif. Karena inti dari PSBB itu intinya di rumah saja. Itu intinya. Tapi kenyataannya kita kan banyak yang ngeyel. Nah, persoalan kembali ke yang pertanyaan kedua tadi. Mereka-mereka yang seperti ini mungkin suatu saat ada tindakan-tindakan tertentu tentu menjadi keputusan dari tim gugus tugas kita. Kemudian ya sejalan dengan itu ya bagaimana kita mengeksekusi orang-orang yang ngeyel tersebut. Nah, ini menjadi bagian dari pekerjaan kita selanjutnya. Terima kasih Pak Arya. Siapa? Makasih Pak. Silakan Pak Edward, TVRI, silakan. Pak Kadis dan Pak Sekda, Pak Asisten, di sini ingin kami tanyakan tadi dalam ekspos Pak Kadis sempat mengumumkan bahwa dari ratusan lebih yang telah dilakukan swab itu terdapat 32 orang yang dari rumah sakit. 32 orang yang dimaksud itu di rumah sakit daerah atau rumah sakit lain. Apakah mereka itu pasien atau petugas medis? Saya rasa sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edward, 32 orang hari ini kita periksa di rumah sakit, bukan orang rumah sakit. Kita melakukan pemeriksaan semua swab itu di rumah sakit. Kemarin kita ambil 26 orang, sekarang 32 orang. Ada memang beberapa petugas di rumah sakit yang kita swab itu kemarin. Bukan 32 orang, tapi hari ini kita berusaha 32 orang yang kontak dengan kasus 3, kasus 4, dan 5. Nah, jadi itu penjelasan Pak Edward, bukan orang rumah sakit yang kita periksa sebanyak 32 orang. Oke, silakan menjawab. Tambahan satu lagi, tambahan Pak Kadis sedikit, Pak Kadis. Tambahan satu lagi Pak Kadis. Silakan Pak Ed. Sedikit Pak Kadis. Sedikit satu lagi. Ya, silakan Pak Ed. Terkait penutupan banyak ruas jalan di tengah-tengah masyarakat, terutama di kelurahan-kelurahan, Pak Kadis. Di satu sisi upaya yang dilakukan masyarakat itu cukup baik untuk mencegah antisipasi. Di satu sisi upaya tersebut saya lihat juga mematikan ekonomi warga yang mencari nafkah. Apakah dari sisi kesehatan penutupan jalan itu efektif untuk antisipasi atau memutus mata rantai virus corona atau bagaimana Pak Kadis? Sekian saja. Ya, Pak Edward, sebenarnya inti di masyarakat melakukan penutupan jalan itu adalah untuk kita stay at home. Itu inti di masyarakat. Masyarakat sebenarnya sebagian sudah sangat memahami stay at home. Tapi warga-warga di situ, di komplek-komplek tertentu masih saja keluar. Jadi supaya jangan keluar, masyarakat berpikir dengan menutup jalan, orang-orang akan berdiam diri di rumah. Tapi kalau kita hitung dampak ekonomi, bahwa COVID ini berdampak ekonomi, ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Maka pemerintah akan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi. Nanti mungkin Pak Sekda akan bisa melengkapi itu. Jadi apakah ada dampaknya terhadap penyebaran COVID apabila penutupan jalan itu dilakukan seperti itu? Jika kita mau stay at home tanpa penutupan jalan saja, kita bisa efektif. Ya nggak perlu tutup jalan mana-mana. Mungkin jalan besar juga ditutup, nggak usah ditutup. Tapi standar kita stay at home. Ya, itu akan efektif. Jadi intinya stay di rumah itu menjadi persoalannya. Tagak di rumah, lalu di rumah, duduk di rumah, makan di rumah. Itu semuanya aktivitas di rumah. Itu yang menjadi kunci dari persoalan. Bukan mengunci jalan, bukan apa lain sebagainya. Nah, tujuan masyarakat mengunci jalan itu supaya orang stay.
ya bukan menghalangi proses ekonomi dan sebagainya, supaya mereka masyarakat kita tuh stay di rumah. Itu intinya dari kawan-kawan kita di masyarakat melakukan penutupan itu, supaya masyarakatnya di rumah. Demikian Pak. Yang lain, Andi Mas Huda silakan dari Sapasindo. Andi Mas Huda. Masih muat. Andi Mas Huda. Di atas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan saya dari sini cuma satu. PSBB kita kan tinggal 2 hari lagi, tanggal 5. Dan melihat kondisi terakhir Kota Payakumbuh dengan positifnya beberapa warga, dan terakhir ada 2 positif. Apakah PSBB tersebut bisa diperpanjang? Ada kemungkinan diperpanjang, Pak Kadis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Mas Huda Sapasindo. Ya, memang tinggal beberapa hari lagi PSBB kita. Betul. Nah, apakah ada kemungkinan diperpanjang sesuai dengan ketetapan gubernur? Itu akan dievaluasi lagi, memungkinkan diperpanjang. Kalau belum selesai persoalan penyebaran COVID ini efektif, memungkinkan diperpanjang. Itu apanya? Diperpanjang ke apa? 1 periode atau 2 kali 14 hari atau apa? Itu tergantung kebijakan dari Sumatera Barat nanti, Pak Adi. Baik. Terima kasih, Pak Kadis. Budi Mulia dari Total FM silakan. Budi. Baik, terima kasih Pak Kabid. Pak Kadis, kami mohon izin bertanya tentang penanganan pasien yang karantina di rumah. Bagaimana dengan pola pengaturan gizinya? Dan juga yang kedua, kami juga merasa bahwa perlu dilakukan sosialisasi penguatan gizi di masyarakat. Itu aja Pak Kadis, mohon dijelaskan Pak Kadis. Ya, makasih Pak Budi. Kawan-kawan kita yang diisolasi di rumah, yang mandiri di rumah, kita mengirim petugas puskesmas kita untuk memberikan bimbingan ke situ. Termasuk kita menitipkan kepada tetangga-tetangga mereka kalau mereka keluar rumah. Dan sekarang juga kita bisa mengevaluasi mereka melalui aplikasi. Jadi bagaimana keadaan gizi, kita memberikan saran kepada rumah-rumah mereka untuk memaksimalkan gizi mereka dengan makanan standar gizi maksudnya. Bukan standar biasa, tapi standar gizi dengan bahasa lamanya, dengan diet yang lebih baik daripada standar-standar biasa. Kemudian kita juga melakukan perawatan dan memberikan penyuluhan. Contoh, apabila ada gejala-gejala tertentu, kita pesankan kepada penderita, apabila ada gejala tertentu yang memungkinkan tidak mengerti atau apapun, kita siap menjemput mereka, mau dibawa ke rumah sakit. Nah, ada hal-hal lain tidak sanggup mereka di rumah, kita yang mengantarkan ke rumah sakit, atau kita yang menempatkan di tempat isolasi, kalau ada yang mau. Mereka yang positif itu, kalau ada yang mau tempat isolasi kita ada 32 kamar. Nah, di situ makanan sudah diatur sesuai dengan standar kesehatan. Cara bersikap segala macam di situ sudah diatur. Ya, di tempat isolasi kita yang positif. Jadi sudah ada aturan-aturan kesehatan kita, dan termasuk tempat sampah mereka tuh ada aturannya yang kita pakai. Jadi sampahnya dijemput sendiri oleh petugas kita dengan berpakaian lengkap, guys. Demikian Pak Obri. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Sebentar, Adik. Mungkin setelah ini ditanyakan pertanyaan, Pak Sekda akan menyampaikan apa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asisten, Pak Kadis, yang hormati, kawan yang ada di sini, kawan dari pers.
kita berharap semuanya dalam keadaan sehat. Ya, yang hadir, yang ikut pada hari ini sehat. Bapak Ibu dan saudara yang kami hormati, ada yang perlu kami mohon bantu sebarkan atau sampaikan kepada masyarakat kita. Bahwasanya tadi kami sudah dapat informasi dari pengurus IP3 Pasar yang dan beberapa orang yang peduli dengan kondisi kita ini, dan kami juga telah membicarakan dengan Pak Wali Kota, dengan beberapa Forkopimda. Tentu saja salah satu upaya kita untuk memutus mata rantai berkembangnya virus ini adalah kita akan melakukan penutupan pasar di lokasi di pasar atas. Jadi bukan kebutuhan sehari-hari di pasar ibu, tapi yang berada di pasar atas, yang dimana tempatnya sampai hari ini yang dinyatakan lokasinya di seputar itu yang positif. Artinya orang-orang yang terkena yang dinyatakan positif itu berlalu lalang biasanya di sana. Jadi mungkin kita mulai besok kita akan melakukan penutupan pasar sebagai dasar masukan dari masyarakat kita, dan kita rencana apakah nanti sampai hari Jumat atau Sabtu, paling lama sampai hari Sabtu. Oleh kondisi-kondisi tertentu nanti kalau seandainya masih diperpanjang. Tapi mudah-mudahan kita akan melakukan penutupan, kemudian kita akan lakukan pembersihan dan penyemprotan. Jadi penyemprotan disinfektan di sekitar pasar itu akan kita lakukan nanti mulai besok rencana. Mungkin itu informasi, dan kita harapkan kepada kita semua dapat memahami memang ini berat mengingat perekonomian masyarakat yang makin berpengaruh terhadap kondisi atau terhadap COVID ini. Kita harapkan bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat kita. Demikian mungkin tambahan yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tambahannya. Terima kasih Pak Sekda, penjelasan tambahannya disampaikan terkait rencana Pemko Payakumbuh untuk melakukan penutupan pasar. Pertama yang ingin kami tanyakan di sini Pak Sekda, apakah penutupan pasar atas ini secara keseluruhan atau di titik-titik yang tempat warga kita positif corona pertama ini? Jadi apakah secara pasar atas Payakumbuh secara keseluruhan atau titik tertentu saja? Terus yang kedua, Pak Sekda, tadi Pak Sekda mengatasnamakan pengurus IP3. Kita tahu untuk IP3 sendiri, ketua, mohon maaf kita sebutkan, ketua kan sedang menjalani perawatan. Apakah IP3 yang dimaksud di sini, IP3 yang mana ini Pak Sekda? Karena ketika terjadi penutupan pasar, tentu akan muncul gejolak-gejolak dari masyarakat. Apalagi ini telah disetujui artinya dari IP3. Mohon di penjelasan lanjutan Pak Sekda ataupun Pak Asisten. Oke. Langsung jawab ya. Yang pertama, masalah kawasan mana saja yang akan dilakukan penutupan adalah rencana kita itu memang nanti kita bicarakan betul dengan beberapa pengurus dan gugus tugas. Kita rencana mungkin dari Kencana ke sini, kemudian dari dekat pos kota sampai batasnya Tupame tinggi, Tupame rendah. Ya. Oke, sekitar petang itu yang akan dilakukan penutupan. Kemudian masalah IP3, kita kan pengurus itu kan banyak, Pak Edwan. Pengurus itu banyak. Jadi beberapa pengurus yang menghubungi kami tadi, yang menyampaikan itu, ini disebut baik oleh pemerintah kota. Ide ini untuk
Artinya dari masyarakat sendiri sudah memahami dampak daripada bagaimana salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID ini. Demikian Pak Edward. Oke, ada yang lain? Sedikit lagi. Ade dari sudut Payakumbuh, silakan Ade. Ya Pak, terima kasih Pak. Izin Pak Kadis, yang masih terkait yang positif tadi Pak Kadis. Untuk yang positif ini kapan dilakukan swab Pak Kadis? Itu aja Pak Kadis. Gimana dulu Ade? Swabnya. Oh, swab. Yang positif itu kapan dilakukan Pak Kadis? Terima kasih. Ya, yang positif yang keluar hari ini adalah swab tanggal 29 deh. Kita kan swab itu tiap hari. Ya, tiap hari kita melakukan swab, ada yang sambung kita 20, ada yang 21, hari ini kita sambung 32 orang yang kita swab secara terus-menerus. Yang keluar pada hari ini yang hasil swab kita pada tanggal 29 kemarin. Jadi, Oke, ada yang lain? Ada teman deh? Ya Pak. Kamu janji sosial. Itu nak yang mana yang lain? Ya, yang mengenai penutupan pasar silakan, karena Pak Sekda masih ada acara yang lain. Sosial. Nedi Sapasindo, silakan. Ya, Nedi. baik Pak. Ya. Ya, terkait dengan dua yang positif ini Pak, bisa dijelaskan lebih rincinya Pak? Umur, jenis kelamin, dan profesinya Pak. Karena saat ini kita juga melakukan langsung Pak, mungkin ada himbauan kepada masyarakat. Silakan Pak. Nanti itu terkait penutupan pasar masih ada pertanyaan? Kawan-kawan media? Agung MNC, silakan Agung. Pak Sekda terkait penutupan pasar untuk yang pasar ibu, itu apa akan diberlakukan pakai jam operasionalnya atau bagaimana Pak? Atau beraktivitas seperti biasa atau ditentukan jam penutupannya Pak? Ya, oke, terima kasih. Ada yang lain terkait penutupan pasar? Ya, ada yang lain? Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Oke Pak, mau tanya untuk Pak Sekda Pak untuk penutupan pasar. Nah, sampai saat ini sosialisasi kita kepada pedagang bagaimana Pak? Dan pedagang yang tidak dapat untuk berjualan itu bagaimana, apa yang kita berikan kepada pedagang kita? Apakah kita beri insentif atau bagaimana Pak untuk yang tidak bisa berdagang dalam waktu 1 pekan ini Pak? Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita dulu sebentar sebelum dijawab Pak Sekda. Yang lain ada? Mohon dikonfirmasi lagi. Andi Masuda, silakan. Baik, terima kasih Pak Kabit. Pak Seda, satu pertanyaan saya. Tadi Pak Seda mengatakan pasar atas yang akan ditutup dari Kencana sampai terus di pos kota dan terus ke Teku Armai Tinggi. Berarti kan tidak secara keseluruhan pasar atas itu yang ditutup, Pak Seda. Oke, itu aja. Ya, baik. Terima kasih dan Pak Kabit. Ya, terima kasih. Silakan Pak Sekda untuk menjawab. Oke. Untuk yang pertama, untuk Agung, itu kita bukan pasar ibu, tidak ya. Jadi rencana kita yang pasar buah yang ada di dekat, yang biasa berjualan di atas itu, rencana kita pindahkan ke bawah. Jadi fokus kita dalam rangka mengatur physical distancing ini, kita memang terfokus satu tempat saja. Jadi mungkin yang jual buah-buahan itu kita pindahkan ke parkir di pasar ibu. Ya. Jadi kita tidak menutup pasar ibu ya Pak Bung. Pasar pusat aja. Kita pasar pusat saja. Ya, kemudian Akmal ini masalah sosialisasi, yang melakukan sosialisasi itu adalah masyarakat pasar sendiri. Ya. Masyarakat sendiri. Kita pemerintah kota menyambut baik kesadaran tinggi dari masyarakat ini. Makanya kita minta, dan hari ini dari pengurus pasar akan menyurati kami
dan kemudian kita soroti secara keseluruhan nanti di lokasi itu. Kemudian saya kira itu mungkin tanggapan kita, pertanyaannya sama, artinya kita memang di lokasi pasar itu semuanya kita tutup. Ya, yang berjualan di atas itu selama kurang lebih 5 hari mungkin akan kita lakukan penutupan. Bisa jadi Sabtu atau Minggu bisa kita lakukan, masyarakat bisa berdagang kembali. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu semua, mohon ini disampaikan kepada masyarakat kita untuk bisa memahami kondisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial masalah pendataan. Ya, masih ada yang akan ditanyakan terkait pasien kita yang bertambah. Bapak Kadis Kesehatan masih ada? Unit Sampasindo silakan. Ya, seperti disampaikan tadi Pak, mohon ya, izin Pak rinciannya daripada yang 2 positif ini Pak, profesinya, terus umur dan juga jenis kelaminnya Pak. Selain itu di samping saat ini kita juga melakukan secara langsung, mungkin juga ada himbauan kepada masyarakat Pak. Demikian Pak. Oke, Didi. Yang 2 itu kita cepat-cepat aja Didi, dengan inisial D. Inisial D, umur 67 tahun. Dulu pedagang pasar, sekarang udah enggak bekerja lagi, di rumah saja. Ya, alamatnya Balai Jariang. Laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Iya. Kemudian inisial DI, umur 53 tahun, balai panjang. Laki-laki juga. Ya. Profesi dia juga pedagang sama, pedagang pasar dan satu kompleks dengan kasus pertama sini. Oke, masih ada yang lain? Cukup? Kalau tidak ada lagi, mungkin kompres kita bisa kita akhiri. Silakan ditutup oleh Pak Kadis Kesehatan. Ya. Terima kasih kawan-kawan media, senang sekali. Ini sekali 2 hari kita ketemu Pak. Satu saat nanti kita ketemunya dengan di sini lah, ketemu di rumah makan ke apa ke kan, asik juga kan, kita bincang-bincang kan. Ya, mudah-mudahan satu saat bebas kopi ini kita ketemu di rumah makan. Ya, kawan-kawan media, harapan saya memang terlalu berat untuk kawan-kawan media untuk menyampaikan ini. Apapun yang kita tulis, semua sudah kita tulis. Ya, apapun bentuk imbauan sudah kita buat. Ya, tapi masih ada juga masyarakat kita yang agak sedikit-sedikit ngeyel. Nah, bagaimana caranya lagi kita menulis? Silakan siasati di kawan-kawan media supaya betul-betul mereka mau. Setidak-tidaknya 14 hari aja, termasuk 10 hari aja satu fase inkubasi ya di rumah itu sudah menjauhkan kita dari COVID. Tapi sepanjang ini, coba lihat yang positif-positif itu masih ketayangan misalnya. Tambah lagi ini. Jadi setiap hari kita akan menuai masalah, menuai positif. Kalau ini enggak kita jalankan. Jadi pertajam penanya bagaimana kita betul-betul mau di rumah. Pak media, dulu media paling canggih mencari kata-kata yang tepat untuk itu. Ya, mudah-mudahan suatu saat COVID ini berakhir. Kalau harapan saya lebih dulu kita berakhir. Kita lihat Bukit Tinggi nggak ada kasus lagi. Saya 3 April kalau saya nggak salah. Ada kasus lagi. Ya, kita berharap ini tidak ada kasus lagi. Mudah-mudahan kita aman. Tapi abarayo visual. Ya, saya kira itu imbauan saya terakhir kepada kawan-kawan media. Mari kita tetap bersatu, kompak dan tetap mencari informasi satu tempat atau satu channel kita adalah Kominfo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan media. Selamat bertugas, semangat. Dan mohon maaf kepada
kawan media yang tidak sempat masuk, yang tidak sempat bergabung, dan sekali lagi terima kasih, selamat sore, semangat kawan-kawan media. Ya.